Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Jadi, pada video ini saya ingin menyampaikan dakwah singkat mengenai larangan berfoya-foya. Emangnya apa sih berfoya-foya itu? Jadi, berfoya-foya adalah pandangan yang menganggap bahwa kenikmatan dan kesenangan secara material merupakan tujuan utama dalam hidup. Berfoya-foya adalah gaya hidup yang salah karena sifat ini masuk ke dalam kategori mengambilkan harta dan pemborosan. Kenapa berfoya-foya itu dilarang? Karena larangan berfoya-foya adalah untuk menjaga pemborosan, menjaga kesederhanaan, menghindari dampak negatif pada diri sendiri, mengurangi kecemburuan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup. Hidup berfoya-foya dalam Islam sangat dilarang karena termasuk boros atau tabdzir dan perbuatan setan. Ini terdapat dalam Quran Surah 17 ayat 26 dan 27. Dengan bunyi wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa benas sabili wa la tubazzir tabzira, yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Dan juga surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi innal mubazzirina kanu iwanas sayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mencela perbuatan membelanjakan harta secara boros, khususnya untuk perbuatan maksiat yang di luar perintah Allah. Ada hadis yang mengatakan, jauhilah oleh berfoya-foya karena hamba Allah yang taat itu bukanlah orang yang berfoya-foya. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Ada nggak sih dampak negatif dari gaya hidup berfoya-foya? Gaya hidup berfoya-foya juga menimbulkan banyak dampak negatif loh. Yang pertama, perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Yang kedua, susah menabung, cenderung tidak mampu menyiapkan kebutuhan mendatang karena memiliki rasa ingin terus berbelanja barang-barang yang tidak penting. Padahal kita sendiri itu tidak terlalu butuh atau bahkan tidak butuh. Yang ketiga, adanya kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki orang lain, sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Contoh berfoya-foya, misalnya yang membeli barang yang tidak dibutuhkan, selalu memilih makanan-makanan mewah, sering mentraktir teman dan lainnya. Perilaku ini termasuk konsumtif yang berlebihan. Ini tidak berdasar kebutuhan, melainkan gaya hidup dan keinginan belaka. Nah, kita juga bisa nih menghindari gaya hidup berfoya-foya atau sikap boros. Yang pertama, membedakan kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, membuat anggaran seperti mencatat pemasukan dan pengeluaran kebutuhan. Mengurangi atau membatasi paparan aplikasi belanja online seperti aplikasi Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Demikian dakwah singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan semoga kita semua terhindar dari gaya hidup berfoya-foya atau perilaku boros. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.